Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Kali ini setelah kita mendapatkan kabar kurang bagus dari timnas Indonesia yang kalah melawan Vietnam, dan di hari ini ya, di malam hari ini Mas DU juga menyimak berita ya. Ada kabar yang lebih mengenaskan lagi ya. Kabar yang sungguh-sungguh tragis menurut Mas DU ya, bahwa permohonan peninjauan kembali atau PK dari 7 terpidana kasus Cirebon ternyata sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan, ditolak oleh Mahkamah Agung. Kira-kira apa sebenarnya alasan dari Mahkamah Agung menolak, dan bagaimana respon dari keluarga maupun kuasa hukum dari 7 terpidana dan orang-orang yang hingga hari ini ya, sejak kasus ini bergulir sampai hari ini concern ya untuk membela para terpidana ini ya. Oke, kita langsung aja bahas ya guys ya. Sebelumnya tapi buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Dan kita akan suarakan perjuangan mereka melalui video ini. Yuk, 1, 2, 3, go. Ini dari akun media Sumsel 12 ya. Judulnya ini Mahkamah Agung menolak permohonan. Nah, ini Mas Dewo baca ini ya. Oke, kita lihat. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Bentar ya, jadi intinya novumnya itu bukanlah bukti baru menurut mereka ya, dan tidak ada pelanggaran menurut mereka ya secara hukum ya. Coba kita lanjut nih. Kalau menurut saya, kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini tidak perlu dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aik melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini sudah jelas-jelas ya si Dede ngaku kalau itu rekayasa ya. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung, karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisi memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum ya, tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap.
Ya, jadi tentunya kuasa hukum masih mengupayakan yang terbaik ya. Sorry ini nggak bisa terlalu panjang karena ini Mas Dew nggak tahu ya, ini apakah cuplikan ambil dari berita mainstream ya. Kalau berita mainstream biasanya ada ini ya, ada hak cipta guys ya. Jadi kita boleh next ya, mohon maaf ya. Jadi Mas Dew mohon izin next karena di berikut-berikutnya ini masih banyak ya. Masih banyak hal-hal penting yang kita perlu tahu bersama. Yuk kita next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dengerin ya. Kami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai mendengarkan hasil dari Mahkamah Agung. Perwakilan dari keluarga ya. Hasil yang mengecewakan. Kami memohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk membebaskan para terpidana keluarga kami. Semoga ada jalan keluar bagi keluarga kami di dalam. Amin amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya karena ini masnya yang ngomong ini ada akunnya ya ini tadi kebetulan. Nah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama akunnya Adam Ragakilah ya. Ya Adam Ragakilah ya. Ini selengkapnya ya, kita dengerin lagi ya. Bapak Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, saya Adam, pejuang keadilan 7 terpidana, warga Kampung Saladara. Kebetulan saya juga GMD Angkatan 13, Gerindra Masa Depan, memohon kepada Bapak Presiden untuk membantu membebaskan teman kami, keluarga kami, 7 terpidana kasus Vina Cirebon agar segera dibebaskan karena banyak fakta bahwa mereka itu tidak melakukan pembunuhan, tidak ada saksi pembunuhan, hanya ada saksi kecelakaan. Semoga tidak ada namanya mengorbankan orang tidak bersalah demi menyelamatkan nama baik konstitusi. Nah, ini Saya penting, sangat memohon kepada Bapak Presiden agar membantu kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ya ini memang sangat sulit dicerna ya bahwa kasus pembunuhan tersebut setelah kita mengikuti panjang ya tidak ada bukti bahwa itu pembunuhan guys ya. Ya udah kita lanjut dulu ya. Saya juga anak bangsa, tau nggak? Anak saya di dalam. Ini ayah dari Rivaldi ya. Kalian tuh jahat semua. Berjuang lagi. Saya butuh keadilan, tau nggak? Kita butuh omong kosong. Ini dari akun. Apakah saya mesti merdeka di negara orang lain? Bangkul. Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain? Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain? Orang tua saya juga berjuang terus untuk bangsa ini, untuk merdeka. Tapi kalian nggak memerdekakan anak saya. Kalian tuh kejam, tau nggak? Saya udah nggak percaya lagi dengan kalian semua. Saya Rivaldi ini. Kalian kejam, kalian tuh jahat Orang tuanya semua. Ucil Rivaldi ya. Ada pesan untuk presiden mungkin Pak? Nggak ada. Saya udah kecewa. Nggak ada pesan siapa-siapa pun. Saya kecewa. Kecewa terhadap hukumnya Pak, teman maksud Pak? Iya betul. Saya kecewa. Apakah saya mesti pindah? Saya juga anak bangsa. Ya, dari ini akunnya Bangkul 8978 ya. Intinya orang tua Rivaldi ini sangat kecewa ya. Bahkan beliau sempat melontarkan apakah harus pindah ya. Pindah negara maksudnya ya.
supaya mendapatkan keadilan ya. Jadi itu adalah ungkapan kekesalan seorang ayah ya dari terpidana ya, yang mana kita tahu bersama terpidana ini tidak pernah terbukti melakukan pembunuhan ya, menurut pengamatan kita selama kasus ini bergulir ya. Oke, kita lanjut aja ya. Dulu sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah bocor? Ini kita tidak menyalahkan, kami hanya ingin bertanya, ada apa? Bocor ya jadi ya. Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami tidak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini dulu sudah beredar putusan. Oke, ini salah satu cuplikannya. Jadi menurut Pak Jutek Wongso tadi, sebelum press release itu sudah ada bocor hasil putusan dari Mahkamah Agung ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Apakah yakin tidak mau melakukan langkah gerasi yang salah satu syaratnya adalah untuk apa? Mengaku melakukan tindak pidana yang dimaksud. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau. Jadi tersisa kepada alternatif hukum lain yang akan kami coba lihat setelah kami membaca pertimbangan-pertimbangan lewat putusan yang kami akan segera urus ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi demikian teman-teman, bagi masyarakat tadi juga kami himbau kepada para terpidana, mereka jangan terprovokasi, jangan melakukan langkah-langkah yang berlawanan dengan hukum, menimbulkan masalah baru. Tentu mereka harus menerima ini, suka tidak suka, pahit dan sedih. Tentu kami pun sebagai manusia, kami juga sedih, kami juga kecewa, tapi kami tetap harus kuat. Kalau kami larut dengan kekecewaan dan kesedihan bersama dengan mereka, siapa yang mau mengangkat mereka? Itu yang ini ya. Kalau ditanya hati kami menjerit. Kalau ditanya hati kami menangis, kami juga manusia, punya perasaan. Tentu hati kami juga apa? Menangis. Kami semua ini pasti akan berteriak dan menangis, tapi apa boleh buat? Ya, majelis yang agung PK 7 terpidana ditolak. Suasana di dalamnya kami tadi menyampaikan memberikan waktu kepada mereka untuk apakah ada hal yang mereka mau sampaikan, ya. Tapi kami pastikan bahwa kami tim hukum Pradi masih tetap bersama dengan mereka, bersama juga dengan perjuangan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Ini ada Kang Undang, ya. Salah satu hukumannya seumur hidup ya, sudah menjalani hukuman 8 tahun. Pengajuan peninjauan kembalinya ditolak. Untuk memberikan apa namanya? Oke, jadi tim kuasa hukum ini dari Pradi ya berkomitmen untuk tetap mengawal kasus ini ya, untuk bersama mereka tetap ya, asalkan mereka mau ya. Tapi sepertinya tidak ada kendala di situ. Cuman tetap aja mereka menyesalkan ya, bagaimana keputusan ini bisa terjadi ya, bisa diputuskan ya. Maksudnya keputusan ditolak itu ya. Kita lanjut aja guys. Ini guys ya, 7 terpidana ditolak guys. Yang ini Ibu Titin guys ya. 7 terpidana ditolak. Minta doanya. Ibu Titin sampai pingsan guys ya. Ibu Titin. Ini dari Titin. akun Mai Ala Ibu. di TikTok ya. Ibu. Ini keterangannya, ya Allah perjuangan Bu Titin selama 8 tahun Ibu. dengan peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina. Iya. Demi sorry. Ya Allah perjuangan Bu Titin selama 8 tahun demi di sini. peninjauan Di sini. kembali Iya, oke. Di sini. 7 terpidana. Iya.
Iya ditolak guys. Bu Titin, dituntun aja istighfarnya, dituntun. Ini benar-benar di luar dugaan guys ya. Luar biasa Bu Titin. Sejak awal ya, sejak awal. Ya Bu, anak-anak masih butuh Ibu. Ayo Bu, ayo kuat. Bismillah Ibu, Bismillah Ibu. Pertama itu kita Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pelan-pelan Bu. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Astagfirullahalazim. terbukti dakwaan Astagfirullahalazim. Putusan peninjauan kembalinya ditolak Mahkamah Agung guys. Ibu Itu- Titin shock. Ibu Titin shock. Iya. Ibu Titin shock. ya. PK 7 terpidana ditolak. Oke guys, bahkan kita tadi sedikit mendengar ya penyampaian dari mungkin dari pihak Mahkamah Agung ya, itu belum selesai mungkin ya. Di background itu audio ya, coba dengerin lagi. Guys, yang untuk informasinya PK 7 terpidana ditolak. Oh enggak kedengeran Minta ya. doanya. Yang akhir-akhir tadi guys. Bu Titin, Bu Titin, Ibu, Tuh, dengerin ya. Ibu, Ibu. Ditolaknya Nah ini dengan Ibu. ditolaknya. para terpidana, maka Istighfar Bu. sebelumnya ternyata Iya. Oh, iya. Oh di sini. Oh di Iya, sini ya. dengeran ya. Itu yang artinya sebenarnya bahkan belum sampai selesai pun Bu Titin sudah, karena udah ada pernyataan ditolak gitu ya, benar-benar membuat Bu Titin shock guys ya. Ini Bu Titin sudah seperti keluarga ya bagi mereka guys ya. Ya oke guys ya, sorry tadi keputus ya karena baterai handphone habis. Oke, intinya ini merupakan sebuah berita yang sangat mengejutkan, sangat memprihatinkan ya, dan ini merupakan sinyal ya buat kita yang mengikuti kasus ini mulai awal ya, dan yang khususnya buat kalian yang memperjuangkan ya, baik itu melalui media ini, media mainstream, media sosial ya, melalui aksi-aksi, melalui barangkali kalian tuh yang dekat dengan rumah keluarga para terpidana, kalian berikan support. Inilah saatnya ya. Jadi kemarin memang saya pribadi mengira kasus ini udah pasti selesai ya, pasti dikabulkan itu PK-nya itu, tapi ternyata ditolak. Dan ini merupakan sinyal bahwa kita perjuangan kita itu belum selesai guys ya. Mas DU pun insya Allah ya akan berusaha membuat konten ya, karena Mas DU konten kreator, dan memperjuangkan keadilan untuk 7 terpidana ya. Kita berjuang menurut versi kita masing-masing, seperti pesan dari Pak Jutek tadi ya, asalkan jangan melanggar koridor hukum. Oke, kita terus berjuang ya bersama-sama, suarakan keadilan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita ada video-video berikutnya nanti. Supaya tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya ya dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.